Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Mata Air di Bayangan Bukit, karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Jelideng bertempur dengan Swasti. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kedatangan Jelideng seperti biasa disambut oleh Kiai Kanthi dengan gembira. Bagaimana seorang yang terpisah dari lingkungannya, maka setiap kunjungan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Karena memang pada kodratnya seharusnya manusia hidup di dalam suatu lingkungan bersama di antara mereka. Aku membawa belanga dan kelenting Kiai, berkata Jelideng. Oh, terima kasih, nggih. Terima kasih, berkata Kiai Kanthi sambil menerima benda itu. Dengan benda-benda ini kami akan dapat menyiapkan makanan kami lebih baik lagi, jauh lebih baik. Jelideng mengangguk-angguk. Sekilas dilihatnya Swasti duduk bersandar batang pohon, menghadap ke arah lain seolah-olah sedang menikmati kelamnya hutan di lereng bukit itu. Ia sama sekali tidak mengacuhkan kedatanganku, gumam Jelideng di dalam hatinya. Seandainya ia tidak menghiraukan aku, apakah ia tidak merasa senang bahwa aku telah membawa belanga dan kelenting baginya? Jelideng sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba saja ia merasa tersinggung. Sikap itu adalah sikap Swasti sejak ia bertemu pertama kali. Gadis itu memang tidak pernah mengacuhkan kehadirannya, bahkan kadang-kadang justru berlindung di balik batang-batang pohon. Perasaan itu telah membuat sikap Jelideng agak berbeda. Peristiwa yang terjadi di Lumban pun agaknya telah berpengaruh pula atasnya. Kiai Kanthi ternyata memiliki ketajaman penglihatan. Bukan saja atas sikap Jelideng yang nampak, namun orang itu seolah-olah dapat membaca kerut di kening anak muda itu. Tapi Kiai Kanthi bersikap hati-hati, tentu ada sesuatu yang telah terjadi sehingga mempengaruhi sikap anak muda itu. Meskipun demikian, Kiai Kanthi tidak menanyakannya. Dipersilahkannya anak muda itu duduk di atas selai ketepé yang dianyamnya dari daun ilalang. Terima kasih, Kiai. Jelideng mengangguk-angguk. Namun sambil duduk ia berkata, aku ingin bercerita tentang sesuatu yang telah terjadi di Lumban, Kiai. Apakah ada peristiwa lain yang telah terjadi, nggih? Bertanya Kiai Kanthi. Jelideng termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mulai bercerita tentang dua orang kendari putih yang mencari keterangan tentang kedua kawannya yang hilang. Tidak ada pilihan lain kecuali membunuh mereka, berkata Jelideng. Kiai Kanthi mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa Jelideng telah dihadapkan pada suatu keadaan yang sulit, sehingga tidak banyak kesempatan baginya untuk memikirkan tindakan yang lebih tepat dari membunuh mereka. Tapi Kiai Kanthi terkejut ketika Jelideng kemudian bertanya, Kiai, apakah benar Kiai tidak mengerti apa yang telah terjadi di Lumban itu? Kiai Kanthi mengerutkan keningnya dengan ragu-ragu. Ia bertanya, aku tidak tahu maksudmu, Gir. Bagaimana aku dapat mengetahui peristiwa itu? Karena setiap saat siang dan malam aku menunggui anakku di sini. Sekali-kali aku mengejar seekor binatang buruan atau mengail di telaga itu. Kiai Kanthi berhenti sejenak lalu, tetapi memang sudah terpikir olehku bahwa aku tidak akan dapat berada di tempat ini seperti orang yang sedang bersembunyi untuk waktu yang terlalu lama. Persediaan garam yang aku bawa pun telah tinggal sedikit, sehingga pada suatu saat aku tentu akan datang ke Lumban. Jelideng termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah orang tua itu sejenak,
Dalam cahaya perapian yang kemerah-merahan, Jiteng memang melihat kerut-kerut keheranan di wajah orang tua itu. Tetapi Jiteng sudah bertekad untuk meyakinkan apakah orang tua itu pantas dicurigai atau tidak. Selebihnya, apakah benar seperti yang diduganya sejak ia melihat orang tua itu untuk pertama kali? Apakah ia memang memiliki ilmu yang dapat dibanggakan sehingga sudah sepantasnya ia menghormatinya seperti seharusnya diberikan pada orang-orang tua dan orang-orang berilmu? Jiteng pun sadar bahwa keinginannya untuk mengetahui ilmu orang tua itu juga didorong oleh suatu kerinduan pada gurunya. Sejak ia terpisah dari gunung, maka rasa-rasanya ia memang memerlukan seorang yang dapat dianggapnya sebagai gurunya. Dan lebih-lebih lagi sebagai ayahnya yang juga sudah tidak ada lagi. Tetapi tidak semua orang dapat aku anggap sebagai guru dan orang tuaku. Anak muda itu menggeram di dalam hatinya. Karena itu maka tiba-tiba saja sikap Jiteng telah benar-benar berubah. Dengan suara yang lantang dan kata-kata yang agak keras ia berkata, "Kiai, lelucon yang Kiai buat di sini seharusnya sudah berakhir. Sejak kedatangan Kiai dan anak gadis yang Kiai katakan anak Kiai itu, Lumban bagaikan diguncang oleh gempa. Aku tidak tahu apakah sebenarnya yang terjadi. Tapi adalah suatu kenyataan bahwa Lumban telah dijamah orang-orang Kendali Putih dan orang Posporuli. Sementara itu, Kiai yang berpura-pura sebagai seorang perantau telah berada pula di tempat ini." "Angger," Kiai Kanthi motong dengan wajah yang tegang. "Mengapa tiba-tiba saja Angger menuduh aku seperti itu?" Jiteng seolah-olah tidak mendengar kata-kata Kiai Kanthi. Bahkan ia menambahkannya, "Semula aku percaya dan bahkan mengagumi rencana Kiai untuk membuka sebuah padepokan justru di dekat mata air di bukit itu. Tetapi ternyata kedatangan Kiai telah diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang menumbuhkan korban jiwa." Kiai Kanthi termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah anak muda itu, seolah-olah ia ingin melihat apakah yang tersirat pada kata-katanya itu. "Angger," berkata Kiai Kanthi sareh, "sebagai seorang tua, aku mencoba untuk mengerti apakah yang Angger maksud benarnya di balik kata-kata dan terlebih-lebih lagi sikap Angger. Mungkin Angger benar-benar mencurigai kami, tapi mungkin Angger mempunyai maksud-maksud lain tertentu dengan sikap itu. Apakah anggapan Kiai tetapi aku akan tetap pada sikapku. Aku ingin bawa Kiai dan perempuan yang Kiai sebut sebagai anak gadis Kiai itu ke Lumban. Kalian berdua harus dihadapkan kepada kedua buyut Lumban, Petan dan Lumban Kulon." "Jangan begitu anak mas," berkata Kiai Kanthi. "Kau belum dapat membuktikan bahwa kami berdua berbuat salah. Adalah tidak adil bahwa Angger akan menangkap kami dan membawa kami menghadapi buyut. Memang kami sudah berniat untuk menghadapi buyut dan menyatakan niat kami membuka sebuah padepokan, tetapi bukan sebagai dua orang tawanan. Kami akan menghadap sebagai manusia yang bebas dan dapat menentukan sikap menurut keinginan kami. Jangan membantah Kiai, aku dapat memaksa Kiai. Jika perlu aku akan minta bantuan pada Darwerdi. Aku sendiri dapat bunuh 2 orang murid perguruan Kendali Putih, dan Darwerdi pun dapat melakukannya pula. Karena itu tidak ada kesempatan bagi Kiai untuk melawan kehendakku." Kiai Kanthi menarik nafas dalam-dalam, katanya, "Kau memang aneh, Ger. Malam ini kau membawa belanga dan kelenting pada kami. Tapi tiba-tiba saja kau bermaksud menangkap kami. Jika demikian maka belanga dan kelenting ini tidak akan ada artinya." Pertanyaan itu benar-benar tidak diduga-duga oleh Jiteng. Karena itu maka untuk sesaat ia justru terdiam. Dipandanginya belanga dan kelenting yang dibawanya dengan diam-diam dari pedukuhan. Namun ternyata bahwa perasaannya telah digeluti oleh berbagai macam tanggapan atas orang tua itu. Sehingga ia telah mengambil sikap untuk meyakinkan siapakah sebenarnya yang telah dihadapinya itu. Apakah ia hanya sekedar seorang perantau, seorang yang benar-benar mencari daerah baru, atau seorang yang memang mempunyai niat yang kurang baik seperti orang-orang Kendali Putih dan mungkin juga seperti orang-orang Posporuli?
meskipun dengan gaya yang berbeda-beda. Namun dalam pada itu, selagi Jlideng merenungi pertanyaan Kyai Kanthi, tiba-tiba telah terdengar suara dari kegelapan. "Ayah, mengapa ayah masih juga belum berbuat apa-apa?" Jlideng berpaling, dilihatnya Swasti tidak lagi duduk bersandar batang pohon di arah yang berseberangan. Namun ia telah berdiri tegak dengan sorot mata yang membara. "Ayah," berkata Swasti, "aku tahu kita berdua dianggapnya seperti orang-orang Kendali Putih. Atau tidak-tidaknya kita mempunyai hubungan dengan mereka. Jika memang anak muda itu berniat menangkap kami, maka ia harus membuktikan bahwa ia memang mampu melakukannya." Kyai Kanthi menegang sejenak, namun kemudian ia melangkah mendekati anak gadisnya sambil berkata, "Sabarlah Swasti, kita harus mengerti bahwa kecurigaan yang demikian dapat saja timbul di hati siapapun juga." Angger Jlideng telah didorong oleh keadaan, sehingga ia telah berubah sikap. Semula ia menerima kedatangan kami dengan baik. Itu adalah nuraninya yang sebenarnya. Perubahan yang timbul itu tentu ada sebabnya. Apapun sebabnya, tetapi aku tidak akan bersedia datang pada siapapun sebagai orang tangkapan, geram Swasti. Aku sedang mencoba menjelaskan kepadanya. Namun yang menjawab adalah Jlideng. Bersedia atau tidak bersedia, aku mempunyai alasan untuk memaksa kalian. Pertama, karena aku adalah anak muda Lumban yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketenangan perdukuhanku. Kedua, karena aku memang memiliki kemampuan untuk menangkap kalian berdua. "Anak Mas," berkata Kyai Kanthi, "sikap anak Mas memang sangat meragukan. Tentu anak Mas tidak dapat berkata kepada Ki Buyut Lumban Wetan, apalagi Lumban Kulon, bahwa kaulah yang telah menangkap kami karena Jlideng adalah sekedar anak seorang janda miskin di Lumban Wetan. Seorang anak muda yang dungu dan sedikit malas. Seorang pemimpi yang berangan-angan tentang air yang mengalir di parit, meskipun di musim kemarau. Tidak, Ger, tidak akan ada seorang pun yang mempercayaimu." Wajah Jlideng benar-benar menjadi tegang, namun wajah itu bertambah tegang ketika Swasti melompat maju sambil berkata lantang, "Ayah, jangan bersikap terlalu lunak. Memang kita adalah orang-orang yang aneh. Kadang-kadang kita merasa perlu untuk hidup dan lingkungan bersama. Tapi kita adalah orang-orang yang telah diracuni oleh kecurigaan dan permusuhan. Karena itu biarlah ia memuaskan dirinya dengan sikapnya. Aku akan buktikan bahwa ia tidak mempunyai kesempatan apapun untuk menangkap kita. Apalagi ayah, sementara aku akan bela diriku dengan kekerasan, jika ia akan memaksa dengan kekerasan pula." "Swasti," potong Kyai Kanthi. Tapi Swasti sudah melangkah maju mendekati Jlideng. Sikapnya pun telah berubah seperti sikap Jlideng yang berubah pula. Gadis itu tidak lagi berlindung di balik sebatang pohon, seakan-akan untuk menyembunyikan diri dari tatapan mata anak muda yang belum banyak dikenalnya itu. Tapi kini ia melangkah maju dan berhenti tidak lebih dari 2 langkah di hadapannya. Dengan tajamnya ia menatap mata Jlideng yang hitam pekat tanpa ragu-ragu. Ternyata dada Jlideng menjadi berdebar-debar melihat sikap gadis yang mantap itu. Ia baru mengetahui bahwa gadis itu mampu mengikutinya meloncat batu-batu padas di tebing pegunungan saat mereka mendaki mencari belumbang yang berair melumpah itu. Terasa kulitnya meremang ketika Jlideng mendengar gadis itu berkata kepadanya, "Kisanak, sekarang apa ingin kau lakukan? Lakukanlah. Jika kau memang mampu mengalahkan kami, seperti kau mengalahkan orang-orang Kendali Putih, terserahlah apa yang akan kau lakukan. Mungkin kau merasa perlu membunuh kami seperti kau membunuh orang-orang Kendali Putih, mengubur mayat kami di dekat belumbang itu, atau membiarkan mayat kami menjadi makanan binatang buas. Kemudian kau akan mengendalikan air belumbang itu sebagai seorang pahlawan bagi Lumban Wetan dan Lumban Kulon, untuk merebut perhatian rakyatnya yang kini tertuju pada Daruwerdi." Dada Jlideng bergetar. Ia tidak menduga bahwa Swasti akan menghadapinya dengan
tabah tanpa gentar sama sekali. Meskipun ia sudah menceritakan tentang 2 orang kendali putih yang telah dibunuhnya. Sehingga dengan demikian maka Jeliteng mulai menjajaki kemampuan gadis itu menurut sikap dan tanggapannya. Karena itu Jeliteng pun menjadi semakin berhati-hati, namun demikian ia harus selalu menyadari apakah yang sebenarnya ingin dilakukan atas kedua orang itu. Ia tidak boleh terdorong sehingga yang terjadi kemudian akan menumbuhkan penyesalan di hatinya. Yang ingin dilakukan adalah sekedar meyakinkan diri siapakah yang sebenarnya sedang dihadapinya, sehingga ia akan dapat menempatkan diri dengan tepat sebaik-baiknya. Kecuali jika kemudian ternyata bahwa keduanya adalah orang-orang yang bersangkut paut dengan perguruan kendali putih atau perguruan lain yang mempunyai kepentingan dengan Daruwerdi dan bersikap seperti orang-orang kendali putih itu. Namun kini agaknya Swastilah yang berdiri di hadapannya, bukan Kiai Kanthi. Apalagi ketika ternyata bahwa Kiai Kanthi agaknya membiarkan anak gadisnya itu menghadapinya. Bagaimanapun juga ternyata bahwa Jeliteng agak tersinggung. Dengan demikian Kiai Kanthi menempatkannya dalam tataran anak gadisnya, sehingga orang tua itu menganggap bahwa Swasti akan dapat menyelesaikan persoalannya. Aku telah membunuh 2 orang murid dari Kendari Putih. Apakah orang tua itu tidak dapat mengerti tataran kemampuan seseorang yang telah berhasil membunuh 2 orang murid dari perguruan Kendari Putih? Tapi Jeliteng tidak dapat berpikir lebih lama lagi. Swasti benar-benar telah bersikap untuk melawannya. Bahkan kemudian gadis itu berkata, "Kisanak, jangan menunggu lagi. Sebelum matahari terbit, kita harus sudah dapat menentukan apakah yang akan kita lakukan masing-masing. Kau sudah mengambil jalan yang paling dekat untuk mengetahui siapakah kami. Aku dan ayah, dan aku pun akan memilih jalan serupa untuk menyatakan diri kami." Jeliteng tidak dapat menarik diri dari persoalan yang sudah dimulainya. Karena itu, maka katanya kepada Kiai Kanthi, "Kiai, apakah Kiai sudah mempertimbangkan bahwa Swastilah yang harus berdiri di depan?" Karena tersinggung mendengar kata-kataku, Kiai Kanthi menarik napas dalam-dalam, namun ia tidak beranjak dari tempatnya. Dengan nada yang datar ia menjawab, "Jangan bertanya begitu, Ngger. Aku menjadi bingung untuk menjawabnya. Bukankah Angger dapat menjajaki maksudku seperti aku dapat menjajaki maksud Angger? Karena itu, yang akan terjadi biarlah terjadi seperti yang kau hadapi tanpa keterangan apapun." Debar jantung di dalam dada Jeliteng terasa semakin cepat berdetak. Tapi ia benar-benar tidak dapat mengurungkan niatnya. Karena itu maka katanya, "Baiklah Kiai, jika hal ini harus terjadi tanpa keterangan apapun juga." Pasti yang tidak sabar lagi berkata, "Apapun yang kau sebutkan dengan peristiwa ini bagiku jelas." Jeliteng pun segera mempersiapkan diri, dadanya menjadi semakin terguncang. Ketika ia melihat Swasti mulai bersikap, ternyata bahwa gadis itu mengenakan pakaian rangkap, sehingga ia telah siap menghadapi segala kemungkinan. Namun Jeliteng masih saja ragu-ragu menghadapi gadis itu. Meskipun menilik sikapnya, Swasti tentu memiliki bekal yang cukup. Apalagi gadis itu sudah mendengar bahwa Jeliteng baru saja membunuh 2 orang dari perguruan Kendali Putih. Karena Jeliteng masih ragu-ragu, Swasti yang tidak sabar lagi telah memancing perkelahian. Dengan tangannya ia menyerang kening meskipun tidak bersungguh-sungguh, karena ia pun sadar bahwa Jeliteng telah bersiap sepenuhnya. Meskipun demikian, Jeliteng harus mengelak. Ia bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya. Namun tidak diduganya bahwa tiba-tiba saja Swasti telah menyerang dengan kakinya langsung ke lambung anak muda itu. Serangan itu telah mengejutkan Jeliteng, namun ia pun mampu bergerak cepat, sehingga ia pun telah meloncat surut. Tetapi Swasti tidak membiarkannya. Dengan cepat ia memburu. Serangan berikutnya datang beruntun, kakinya berputar mendatar. Lagi Jeliteng terpaksa bergeser, namun yang terjadi telah menggetarkan dadanya. Ternyata Swasti benar-benar memiliki kelincahan bergerak dan tenaga yang besar. Jeliteng sadar bahwa pada bagian-bagian pertama dari perkelahian itu, Swasti tentu masih belum menggunakan segenap kekuatan dan kemampuannya. Namun telah terasa desir angin yang menyentuh tubuhnya saat-saat serangan Swasti menyambarnya.
Jeliteng tidak dapat merenungi saja serangan-serangan Swasti. Ia merasa perlu untuk memperkecil kemungkinan yang dapat menjadi gawat baginya. Karena itu, maka Jeliteng pun bukan saja harus menghindar terus-menerus, tetapi ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun mulai menyerang pula. Jenak kemudian kekelahian itu pun meningkat semakin cepat dan keras. Masing-masing telah dibumbui oleh kehangatan darah mudanya yang mulai menggelegak. Meskipun sejak semula Jeliteng telah menyangka bahwa Swasti memiliki kemampuan yang cukup, namun ketika keduanya mulai membenturkan ilmunya, barulah Jeliteng menyadari bahwa yang dihadapinya bukannya sekedar murid-murid dari Kendali Putih. Meskipun ia harus melawan 2 orang murid perguruan Kendali Putih yang sudah banyak dikenal itu, namun ia merasa bahwa seorang gadis yang bernama Swasti itu memiliki kemampuan yang lebih besar. Meskipun gadis itu berasal dari daerah yang dimusnahkan oleh tanah longsor, gempa dan banjir menurut pengakuannya, namun ia menyimpan ilmu yang luar biasa dari perguruan yang belum dimengertinya. Dalam pada itu, perkelahian di antara kedua anak muda itu semakin lama menjadi semakin sengit. Jeliteng terdorong oleh kecepatan gerak lawannya, telah mengerahkan kemampuannya pula untuk mengimbanginya. Bahkan ternyata bahwa kekuatan gadis itu pun telah memeras kekuatannya pula. Ketika mula-mula ia menjajaki kekuatan serangan Swasti dengan menangkis serangannya, terasa bahwa tangannya telah bergetar. Meskipun saat itu Jeliteng belum pergunakan segenap kekuatannya, namun ia pun menyadari bahwa Swasti pun masih lebih banyak menjajakinya pula. Tapi semakin lama kedua anak-anak muda itu tidak lagi sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Tenaga mereka perlahan-lahan telah tersalur semakin besar, sehingga akhirnya keduanya tidak lagi mampu menahan diri dengan memperhitungkan hentaan-hentaan tenaga masing-masing. Nyai Kanthi perhatikan perkelahian itu dengan dada yang berdebar. Sejak Swasti meningkat semakin besar menjelang remaja, ia sudah membuat gadis itu menyimpang dari kebanyakan kawan-kawannya. Mula-mula Swasti merasakan tekanan ayahnya yang semaksanya untuk memisahkan waktu bermainnya dengan tingkah laku yang tidak disukainya. Bersembunyi di tempat yang tidak disentuh kaki manusia di balik rimbunnya hutan di lereng pegunungan, sebelum gempa dan tanah longsor yang dahsyat menghancurkan hutan kecil itu, dengan latihan-latihan yang mula-mula terasa menjemukan. Namun perlahan-lahan Swasti ternyata tertarik juga pada olah kanuragan yang diajarkan oleh ayahnya. Ketika ia menginjak usia remajanya, maka Swasti telah memiliki dasar-dasar ilmu yang sudah jarang dikenal orang. Meskipun ada juga beberapa perguruan lain yang memiliki persamaan, tapi ada ciri-ciri yang memberikan warna tersendiri bagi ilmu Kiai Kanthi yang diturunkannya pada anak gadisnya. Kiai Kanthi mengerutkan keningnya ketika ia melihat gadisnya terpaksa menghindar. 2 langkah surut, namun dengan serta-merta Swasti melompat sambil menjulurkan kakinya lurus menyamping. Tapi ternyata bahwa ia tidak benar-benar ingin menyerang dengan kakinya. Sebuah putaran telah mendorongnya ke samping. Dengan lincahnya ia melenting dengan tangan terjulur lurus. Jeliteng sempat mengelak meskipun desir angin yang lembut telah menyentuh wajahnya. Hampir saja keningnya disambar tangan Swasti. Betapapun gelapnya malam dan betapun kecil api perapian yang menerangi arena perkelahian itu, namun Jeliteng mulai melihat ciri-ciri yang khusus pada lawannya. Ia melihat Swasti dalam sikap yang menumpukan kekuatan pada hentaan-hentaan yang cepat. Semula Jeliteng mengira bahwa sikap itu sesuai dengan unsur perempuannya. Swasti yang lebih sesuai dengan penempatan diri dalam kecepatan bergerak daripada menyusunan kekuatan wadak. Namun ternyata dugaannya salah, meskipun Swasti seorang gadis, tetapi kekuatan tubuhnya benar-benar mengagumkan. Pengenalan Jeliteng pada unsur gerak Swasti yang lain adalah bahwa Swasti selalu membuka jari-jari tangannya. Dalam keadaan yang tiba-tiba serangannya lebih banyak tertuju pada bagian yang lemah, dengan mempergunakan ibu jarinya, bukan jari-jari yang lain. Ketika Jeliteng agak terlambat mengelak, maka lehernya telah tersentuh ibu jari Swasti tepat mengenai sasarannya. Maka perlawanannya tentu akan terhenti.
Mungkin ia akan menjadi lemas dan pernapasannya bagaikan tersekat di kerongkongan. Selain serangan-serangan tangannya yang cepat dan berbahaya, kaki Swasti pun merupakan bahaya yang setiap saat dapat melumpuhkannya. Nampaknya Swasti terlalu percaya pada tumitnya. Sementara itu, Swasti pun telah menilai unsur-unsur gerak lawannya pula. Seperti Jeliteng, ia pun melihat beberapa kekuatan pada tata gerak Jeliteng. Jeliteng bergerak lebih mantap menurut pengamatan Swasti. Jeliteng banyak mempergunakan sikunya bukan saja untuk menangkis tapi juga untuk menyerang. Tapi lebih dari wujud dan gerak masing-masing, maka Jeliteng maupun Swasti telah menilai lawannya lewat sifat dan watak gerak masing-masing. Betapapun cepatnya dan berbahayanya ibu jari Swasti, namun menurut Jeliteng, mata ilmu gadis itu bukannya ilmu yang garang dan kasar. Ada beberapa dasar tata gerak yang langsung melumpuhkan lawan, tapi bukannya serangan yang ganas dan langsung mematikan. Kecepatan bergerak Swasti adalah wujud dari percikan watak ilmunya yang lebih banyak menghindari benturan-benturan. Namun ternyata bahwa jika benturan itu harus terjadi, Swasti telah mempersiapkan diri dengan kekuatan yang dapat diandalkan. Swasti pun melihat bahwa Jeliteng bukan saja bertempur dengan kekuatannya, tapi ia bertempur dengan lebih banyak mempergunakan otaknya. Geraknya kadang-kadang tidak dapat diduganya terlebih dahulu. Namun terasa bahwa perhitungannya yang tepat membuat lawannya kadang-kadang bingung dan dihadapkan kepada keadaan yang tidak terduga. Jika kedua orang yang bertempur itu berusaha menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing, maka Kiai Kanthi mendapat kesempatan yang cukup untuk melihat ciri-ciri gerak dan watak kedua ilmu yang saling berbenturan itu. Sekali-kali ia menarik napas dalam-dalam, namun kemudian kepalanya terangguk-angguk lemah. Tapi Kiai Kanthi tidak menjadi cemas. Nampaknya keduanya masih saling menjajaki. Dari unsur gerak yang paling sederhana sampai pada ketepatan gerak dan arah yang rumit, sentuhan-sentuhan kecil sampai benturan-benturan yang dahsyat dengan mengerahkan segenap kekuatan wadak. Namun demikian, perlahan-lahan pertempuran itu pun meningkat semakin seru. Bukan saja benturan-benturan wadak dengan sepenuh kekuatan, namun ketika tubuh mereka telah basah oleh keringat dan jantung mereka berdentang semakin cepat, maka sadar atau tidak sadar mulai mengalirlah kekuatan cadangan pada loncatan-loncatan yang cepat dan benturan-benturan yang keras. Kiai Kanthi yang berdiri di luar lingkaran pertempuran mengerutkan keningnya. Ia harus semakin berhati-hati menyaksikan pertempuran yang semakin meningkat itu. Bukan saja benturan kekuatan wajar, tetapi penyaluran kekuatan cadangan yang mulai bersentuhan, memberikan pertanda bahwa keduanya semakin dalam dicekam perasaan daripada nalar. Apalagi keduanya masih dialiri darah kemudaan mereka yang panas dan cepat mendidih di dalam jantung masing-masing. Meskipun demikian, Kiai Kanthi masih membiarkan keduanya bertempur. Dalam kegelapan ia menyaksikan pertempuran itu dengan seksama, tapi ia tidak meninggalkan kewaspadaan apabila sesuatu terjadi pada salah seorang dari keduanya. Maka ia akan dibebani oleh tanggung jawab yang akan dapat membuatnya menyesal sepanjang hidupnya. Tapi sifat ingin tahunya pun telah mengekangnya pula untuk memisahkan keduanya. Ia ingin lalui lebih jauh betapa tinggi ilmu yang telah dikuasai oleh anak muda yang mengaku bernama Jeliteng itu. Karena itu, maka orang tua itu masih berdiri diam. Ia melihat Jeliteng menjadi semakin mantap dan Swasti pun bergerak semakin cepat. Namun benturan-benturan yang kemudian terjadi telah mendebarkan jantungnya. Kedua anak muda itu telah tidak lagi sekedar mempercayakan dirinya pada kekuatan wajarnya. Dengan tegang, Kiai Kanthi melihat Jeliteng yang terdesak surut telah menghentakkan kakinya di atas tanah yang lembab. Kiai Kanthi sadar bahwa Jeliteng telah menghentakkan kekuatan cadangannya pula lewat serangannya yang kemudian menyusul dengan cepat dan keras. Sambil menggeram, anak muda itu menyerang dengan menjulurkan tangannya. Jari-jarinya nampak berkembang seolah-olah ingin menerkam wajah lawannya. Tapi Swasti yang menyadari keadaannya pun telah menyalurkan kekuatan cadangannya pula. Kakinya menjadi semakin cepat sehingga gadis itu seolah-olah tidak berjejak di atas tanah. Tangannya yang kadang-kadang mengembang membuatnya bagaikan terbang berputaran.
Dengan tangkasnya ia menghindari serangan Jeliteng. Sambil merendahkan dirinya, ia sempat menyentuh tangan lawannya ke samping. Hampir di luar pengamatan Watawadak, kakinya telah terjulur menyerang lambung lawannya yang terbuka. Jeliteng tidak sempat mengelak, tapi ia tidak membiarkan lambungnya dihantam tumit Swasti. Meskipun kaki Swasti meluncur dengan cepat, namun Jeliteng masih sempat melindungi lambungnya dengan sikunya. Yang terjadi kemudian adalah suatu benturan kekuatan. Ketika keduanya bergetar dan terdorong selangkah surut, keduanya menyadari bahwa keduanya telah mulai mempergunakan kekuatan melampaui kekuatan wadak mereka yang sewajarnya. Pantas anak ini dapat membunuh kedua orang murid Kendari Putih, desis Kyai Kanthi, yang hanya didengarnya sendiri. Ia yakin bahwa Jeliteng masih akan meningkatkan perlawanannya, demikian pula Swasti, sehingga pada suatu saat mereka akan sampai pada tingkat yang membahayakan. Karena itu maka ia pun kemudian melangkah maju dengan nada tinggi. Ia berkata, "Swasti, sudahlah, bukan caranya demikian untuk menyelesaikan masalah. Angger Jeliteng, sudahlah, kita akan berbicara dengan baik. Kita sudah dapat mengetahui siapakah yang sebenarnya kita masing-masing." Tapi jantung Kyai Kanthi bersentangan semakin cepat ketika ia mendengar Swasti menjawab, "Bukan salahku, Ayah. Aku hanya melayaninya. Aku hanya membela diri dengan cara yang sama seperti yang dipilihnya." "Angger Jeliteng," berkata Kyai Kanthi yang terputus oleh jawaban anak muda itu, "aku ingin membuktikan kata-kataku bahwa aku akan berhasil menangkap kalian berdua." "Tidak, Ger. Aku tahu bukan itulah maksudmu yang sebenarnya." Jeliteng tidak menjawab. Justru Swasti menyerang semakin cepat. Karena itu maka Jeliteng pun bergerak semakin cepat pula. "Ger, kau tentu hanya akan meyakinkan siapakah yang kau hadapi sekarang ini. Yang kau lakukan sudah cukup, bahkan sudah berlebihan." Jeliteng tidak menjawab. Persoalan yang bergejolak di hatinya telah bergeser. Bukan saja keinginannya untuk menjajaki dan meyakinkan siapakah yang sedang dihadapi, namun harga dirinya sebagai seorang anak muda sudah tersinggung. Swasti adalah seorang gadis, umurnya tidak akan lebih tua daripadanya. Sebagai seorang laki-laki yang pernah membunuh dua orang murid perguruan Kendari Putih, apakah ia akan membiarkan dirinya diletakkan dalam tataran yang setingkat dengan seorang perantau yang umurnya lebih muda daripadanya? Tiba-tiba saja Jeliteng menggeram. Dengan tegang ia memandang ke dirinya sendiri sambil berkata di dalam hati, "Hei, apakah kau akan menyerah terhadap seorang gadis kecil yang dungu dan binal itu?" Karena itulah maka Jeliteng justru semakin mengerahkan tenaganya. Tenaga cadangannya yang mempunyai kekuatan berlipat dari tenaga wajarnya. Bukan lagi seperti niatnya semula, tetapi semata-mata karena ia seorang laki-laki. Sedang Swasti adalah seorang gadis yang lebih muda daripadanya.